sehingga kita semua bisa hadir dalam acara diskusi membuat visi diri sebagai pendidik, ya, membuat visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada khususnya Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan ruang dan waktu di sini. Mudah-mudahan untuk kedepannya Ibu Yosi sebagai DPP ini tambah sukses, tambah maju, dan tambah memberi dampak yang positif di sekolah ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktu. Mohon maaf sebelumnya apabila penjenengan yang sekarang ini tentunya banyak kegiatan. Di sini saya untuk mengumpulkan di sini karena memang ini adalah salah satu proses dari untuk pelaksanaan CGB dalam pendampingan dua ini memang dibutuhkan untuk diskusi. Bu Yosi ini punya visi dan nanti kita diskusikan bersama. Mudah-mudahan dalam diskusi ini bisa mencapai suatu visi yang terbaik di sekolah di Kupang 1. Itu tidak banyak waktu yang saya sampaikan karena nanti Bu Yosi sepenuhnya mengisi acara ini, dan mohon dukungan Bapak Ibu semua. Ibu-ibu, supaya acara nanti kita berjalan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan kita awali dengan doa bersama. Mohon berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya ingin menyempatkan atau memberikan waktu kepada kepala sekolah, kepada Bapak Andri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Pengajar Ibu Aisyah, Ibu Siti Aisyah, yang kami hormati Ibu SDM Kupang 1, untuk mukadimah ikut ya dari awal tadi. Langsung saja yang pertama kami mengucapkan selamat datang untuk Ibu pengajar di SDM Kupang 1. Semoga dengan kesini memberikan sedikit ilmu bagaimana yang terbaik untuk ke depan di SDM Kupang 1, khususnya bagi guru-guru. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman guru yang pada pagi hari ini menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan teman kita Bu Yosi dalam rangka pembangunan tugas-tugas di CGB, yaitu tentang pembahasan diskusi visi dan misi sekolah SDM Kupang 1. Dan saya berharap dengan kegiatan ini kita semua bisa menentukan atau membuat atau merubah mindset dan memahami visi dan misi di SDM Kupang 1. Dan yang lebih terpenting lagi, dengan semangatnya Bu Yosi untuk di kegiatan ini menjadikan motivasi bagi teman-teman yang lain. Semoga di angkatan yang ke-11 ini akan menjadikan motivasi teman-teman yang bingung untuk mendaftarkan diri di CGB angkatan 11, karena di Pak Kepala Dinas itu mewajibkan bagi guru baik di TP
lagi untuk Bu Yosi, terima kasih atas apa yang telah diberikan semuanya ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih Bu Sinesa. Ini pengakutan untuk menawi dalam penyampaian atau apa yang telah berlaku. Dan saya berharap untuk kegiatan di pagi hari ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat, khususnya bagi peserta atau bagi SDN Kupang Sari. Demikian Bu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sekolah, Bapak Menteri. Untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Yosi. Sesuatu yang diinginkan itu dikejar, bukan ditunggu, diusahakan, bukan sekedar mengharapkan. Seperti itulah gambaran visi yang hari ini akan kita diskusikan. Izinkan saya Ita Yosi Amawati memulai diskusi kita hari ini tentang visi dan prakarsa perubahan di SDN Kupang 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Pengajar Praktek Ibu Sri Aisyah, terima kasih atas kehadiran dan bimbingannya. Yang terhormat rekan-rekan guru SDN Kupang 1, saya sangat berterima kasih atas partisipasinya telah mau meluangkan waktu untuk berkumpul di kelas 6 ini untuk mendukung serangkaian acara pendidikan dari CGP yang sedang saya jalani. Teman-teman, hari ini yang akan kita diskusikan yaitu mengenai visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Hal pertama yang akan kita bahas adalah mengisi kalimat rumpang. Di sini nanti saya akan menyajikan beberapa kalimat rumpang yang seyogyanya mohon untuk teman-teman mengisi atau melanjutkan sesuai dengan ide, gagasan, dan apa yang menurut teman-teman inginkan atau teman-teman miliki dalam pikiran teman-teman sekalian. Yang pertama, pertanyaannya yaitu tentang kita mimpikan murid-murid yang seperti apa. Mohon nanti teman-teman menuangkan ide dan gagasannya di selembar kertas yang telah saya bagikan, untuk kemudian nanti ditempel di papan tulis sesuai dengan judul yang telah saya siapkan. Untuk yang berkenan mengisi nomor 1 dulu, pertanyaannya yaitu kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Ya, terima kasih Bu Johan sudah menetapkan kata pertama hari ini. Silakan Bu, sangat boleh sekali. Monggo untuk teman-teman yang lain masih mencari ide dan inspirasi. Siswa yang bisa mengerjakan lain beda Bu. Iya. Gimana? Sesuai jalurnya. Silakan Bu Ati. Monggo Bu Ambi. Ya betul. Nanti biar makannya habis. Jawaban dari Bu Johan, murid berakhlak mulia, baik sopan, tidak nangisan, mandiri. Baik. Untuk jawaban yang kedua, kita memimpikan murid yang cerdas dan berkarakter. Kemudian jawaban yang ketiga, kita memimpikan murid yang ahli agama, ramah, sopan, dan kreatif. Kita memimpikan murid yang mandiri, sopan, dan berjiwa sosial. Yang keempat, yang tulisannya sangat bagus ini, siapa ini tadi ya? Bu Amri. Kita memimpikan
Oh nggih Bu Amini. Kita memimpikan murid-murid yang berkompeten, yang manut, nurut serta bertanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Sepertinya ini agak curhat Bu Amini. Iya. Dan muridnya biasanya mboten nurut. Kemudian yang terakhir yaitu murid yang beriman, berilmu, terampil dan berdaya saing tinggi. Terima kasih teman-teman. Salah satu dari teman-teman monggo menyampaikan apa yang telah dituangkan di dalam tulisan. Untuk yang pertama mungkin Bu Johan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan Josi. Saya menulis yang pertama yaitu kita memimpikan murid yang seperti apa. Saya memimpikan murid yang berakhlak mulia, dalam artian bagaimanapun kita mendidik, intinya yang terakhir adalah akhlakul karimah, sikapnya yang baik terhadap bapak ibu guru, kemudian sopan. Dan saya berharap tuh coba di SD tuh gak ada anak nangis, gak gitu. Ya udah kita harus bisa menghadapi, kalau kita dibutuhkan kita harus bagaimana supaya gak nangis. Tapi saya juga nangis. Habis itu mandiri itu memang kita arahnya kita mendidik siswa supaya nanti mandiri. Jadi kelak nanti ke depannya mereka bisa menghadapi kesulitan itu secara mandiri, tidak bergantung kepada orang. Mungkin itu sih. Terima kasih banyak masukannya Bu Johan. Saya kira terima kasih teman-teman. Sekarang kita beralih ke kalimat penutup yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah, monggo diisi di masing-masing kertasnya. Terima kasih Bu Johan. Untuk teman-teman yang lain monggo. Terima kasih Ibu OPS. Masih berkaitan dengan OPS jawabannya. Puasa disuruh royongan jalan terus nih. Ya. Buat apa Bu? Terima kasih dari semua jawaban teman-teman. Coba saya lihat sekilas yang menurut saya menyita perhatian saya adalah individu yang beragam yang kita isi sebagai pendidik dengan berbagai hal. Nah ini saya tertarik, berbagai halnya itu kan pasti banyak sekali. Monggo silakan maju ke depan. Oh Bu Elis. Saya menulis bahwa murid adalah individu yang beragam dan kita sebagai pendidikan mengisi untuk berbagai hal, baik itu ilmu pengetahuan, didik kita, murid-murid kita, itu tergantung dari kita pendidiknya untuk untuk mengisi apa yang kita sampaikan kepada murid-murid kita. Terima kasih, sangat bagus sekali idenya. Mungkin aku Bu Elis, Mas Hari Senin. Di sekolah kita mengutamakan PPDD. Awas nyaman. Silakan Bu Siti. Terima kasih semua teman-teman sudah mengisi. Coba kita lihat. Nah, ini saya tertarik dengan yang satu ini. Di sekolah kita mengutamakan pemutahiran data sekolah. Wis pasti ini yang memberi jawaban adalah operator kita yang terhebat. Pasti kaitannya dengan Dapodik. Monggo diberi penjabaran dari jawabannya Bu Ati. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Jawaban saya ini pemutahiran data di sekolah. Pemutahiran data di sekolah kita kan sangat berguna untuk semua Bu ya. Terutama yang pertama adalah pencairan dana BOS. Nah, kalau dana BOS cair, insya Allah murid dan gurunya itu sejahtera.
Terus sebentar hari ini kan ada geladi ANBK, kita kan hari Rabu pelaksanaannya. Kalau dana bosnya nggak cair, wah ANBK nggak bisa jalan ini ya, bahaya. Nanti kita rapat pendidikannya bisa merah lagi. Jadi pemutakhiran data sekolah ini diperlukan untuk banyak hal yang kita butuhkan di sekolah. Gitu saja, Bu. Terima kasih. Jawaban yang menarik menurut saya adalah ini, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan harus diusahakan dengan ketekunan dan kedisiplinan. Mantap, ini jawabannya sangat berbobot sekali. Jalan. Di sini saya hanya menulis gimana ya? Iya. Terpikir waktu saya mengajar anak-anak ini bahwa ternyata sekolah, kita bersekolah, anak-anak sih maksudnya, itu kita harus berusaha, bukan hanya dia harus berusaha. Misalnya kita pelajaran matematika, berpikir untuk menghitung, jadi harus diusahakan dengan ketekunan. Kalau tidak tekun kan kita terus lupa, kalau tekun kan kita ingat, sebab kita itu berusahanya dengan tekun, teliti, jadi sering dibaca, itu maksudnya. Yang kedua, dengan ketekunan dan kedisiplinan. Kita perlu disiplin, misalnya kalau kita dibimbing untuk sholat duha, kalau nggak disiplin kita hamil. Nah berarti kalau bapak ibu guru kita harus disiplin, fokus, itu artinya kita dibimbing untuk baik, bahwa sholat itu harus diam karena kita sedang sujud kepada yang maha kuasa. Itu hanya sebenarnya di pikiran saya itu begitu, Bu. Tidak ada yang lain untuk mendidik anak dapat disiplin pun, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih seperti itu. Setuju sekali dengan pernyataannya Bu Siti. Sekarang mari kita beralih ke kalimat rumpang berikutnya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, setelah tadi membahas siswa, sekarang kita kembali ke diri kita sendiri. Kita masuk pada diri kita sendiri. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, berarti keyakinan kita masing-masing. Ibu silakan dituangkan keyakinannya masing-masing. Bertanya. Terima kasih untuk kesempatan yang kedua kalinya. Suatu tujuan yang lebih baik tetap saya kan sebagai operator sekolah dan sekarang mau ANBK juga, ya. Kita semua sudah berusaha untuk mengarahkan anak-anak untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang diarahkan dari Dinas Pendidikan, gitu Bu ya. Terima kasih Bu Ati, jawaban yang sangat menginspirasi. Untuk berikutnya jawaban pertanyaan dari kalimat rumpang berikutnya adalah, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, kembali kita bertanya kepada diri kita sendiri. Monggo dijabarkan apa yang menjadi pemahaman dengan semua. Monggo. Ini menuntut ilmunya itu bukan cepet-cepetan, bagus-bagusan atau keren-kerenan. Kita menuntut, bukan menuntut. Nah, untuk itu kebahagiaan anak-anak dan keselamatan anak-anak sampai usia lanjut. Terima kasih. Menuntun bukan menuntut, sangat menginspirasi. Terima kasih teman-teman. Dari sini, dari keenam kalimat rumpang ini, sebenarnya tujuan kita adalah merujuk pada visi sekolah kita. Seperti yang kita ketahui, visi sekolah kita saat ini adalah terwujudnya siswa yang berprestasi dan berkarakter pelajar Pancasila. Setelah kita menganalisa ke dalam diri kita sendiri, ke dalam diri anak-anak tadi yang kita tuangkan selama menjawab kalimat rumpang, kira-kira menurut teman-teman semua, visi yang sudah kita miliki saat ini apakah sudah mewakili mimpi-mimpi kita bersama di sekolah ini? Saya minta pendapatnya dari yang kita hormati ibu kita bersama, tentunya bisa memberikan masukan. Ibu, bagaimana menurutnya dengan apakah visi kita saat ini sudah mewakili mimpi-mimpi kita semua? Monggo Ibu.
Terima kasih waktu yang diberikan. Untuk visi-misi yang sudah diberikan ini sedikit sudah mewakili bahwa terwujudnya siswa yang berprestasi dan berkarakter pelajar Pancasila. Terima kasih Bu Am. Jadi menurut Bu Am, visi kita saat ini sudah mewakili mimpi-mimpi kita. Mungkin ada yang mau menambahkan visi kita ini menurut Bu Siti. Monggo Bu. Kira-kira apakah visi sekolah kita ini sudah mewakili mimpi-mimpi kita tadi? Terima kasih Bu Tayosi atas apa yang disampaikan. Menurut saya sebagai pribadi, diri saya sendiri seorang guru di sini, Bu Yosi, SDN 1. Menurut saya sudah terwujud meskipun tidak seluruhnya, tapi setidaknya ada perkembangan ke arah situ. Ada perubahan juga pada siswa, di mana siswa untuk bertingkah laku, bertindak sopan, dan untuk siswa untuk menuntut ilmu, karena terdapat fasilitas dari pemerintah, misalnya kerupuk yang ada. Jadi tidak ada arah atau gimana ya, jalan untuk menuju terwujudnya siswa yang berprestasi dan karakter pelajar Pancasila. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Murid-murid kita nanti menjadi seperti apa? Sekolah kita ini nanti menjadi seperti apa? Sekarang maka untuk menjawab tantangan berikutnya adalah tadi kan kita disampaikan Bu Siti juga bahwa kita sedang berusaha, sedang berjalan untuk mewujudkan visi kita tersebut. Nah, kira-kira sekarang sikap murid yang mencerminkan visi kita ini apakah sudah ada di dalam siswa-siswa kita? Kalau sudah ada, contohnya seperti apa? Monggo salah satu contohnya disampaikan. Silakan Bu Wiwi. Ya, terima kasih. Sikap murid yang sudah mencerminkan visi yang disampaikan Bu Yosi tadi, salah satunya dari kedisiplinan anak-anak. Dari pagi belajar ke sekolah itu menuntut ilmu, sudah masuk ke ruangan perpustakaan. Mereka membuka untuk ada kemajusan. Yang kedua, terus dilanjutkan sholat duha. Dan mereka juga sama Bapak Ibu guru itu sudah berkarakter, misalnya sopan, ya, membantu Bapak Ibu guru, semuanya ada. Sudah itu saja ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Wiwi, benar sekali. Sikap murid yang sudah tampak pada siswa-siswa kita saat ini adalah kedisiplinan dan berkarakter. Memang seperti kita lihat sekarang anak-anak kalau pagi tanpa disuruh sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Kemudian berkarakter, mereka juga sudah paham bagaimana harus bersikap dengan guru-guru di sekolah, bagaimana harus bersikap tentang aturan-aturan di sekolah tanpa selalu diingatkan. Alhamdulillah kita sudah sedikit mencapai perubahan yang pertama. Untuk langkah berikutnya yang perlu kita evaluasi adalah kalau tadi sikap siswanya, sekarang kita mencoba menggali ke dalam diri kita sendiri. Sikap guru yang mencerminkan visi sekolah kita untuk saat ini, sikap yang bagaimana? Silakan Bu Elis, monggo menurut pendapatnya. Guru yang mencerminkan visi di SDN 1 menurut saya yaitu dari pengalaman di sekolah saya sebelumnya yang benar-benar saya rasakan di sini itu satu, kekeluargaan. Karena kekeluargaan di sini itu saya kira sangat bagus sekali, sehingga dengan kekeluargaan mencerminkan kita dan menuangkan kita menjanjikan kebersamaan sehingga bisa membangun SDN Kupang 1 baik dengan murid, dengan
wali murid dengan paguyuban dan juga untuk mendidik anak-anak itu insya Allah akan menjadikan bangsa itu menjadi lebih maju lagi dan lebih hebat lagi. Beri tepuk tangan, sudah diberikan penilaian yang sangat baik oleh Bu Elis. Alhamdulillah baru beberapa hari di sini sudah bisa menilai teman-teman di sini. Iya, sampai terharu dan malu. Tapi saya akui Bu Elis memang benar. Apa yang disampaikan Bu Elis sangat benar. Di sini yang terutama yang sangat bisa saya rasakan, saya juga pendatang Bu. Yang sangat bisa saya rasakan adalah kekeluargaan dan kekompakannya. Semoga Bu Elis bahagia, nyaman, kerasan di sini seperti saya. Kawan saya itu orang tua wali murid di sini saya sangat proaktif Bu Yosi. Dengan apapun program yang disampaikan oleh pihak sekolah, orang tua wali murid itu proaktif ikut mendukung. Bu Aisyah itu mendukung program apapun yang disampaikan oleh sekolah. Jadi pihak sekolah ini merasa nyaman untuk melaksanakan kegiatan apapun tanpa adanya sifatnya itu protes gitu Bu Aisyah, tanpa adanya protes dari pihak wali murid itu mendukung dan sangat mendukung saya kira kegiatan apapun di sekolah kita ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, yang selama ini saya lihat dan saya alami, saya dengar. Hanya itu Bu Aisyah yang bisa saya sampaikan Bu Yosi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Saya juga sangat setuju dengan apa yang disampaikan Bu Siti. Terutama setelah kita aktif melakukan banyak perubahan di sekolah kita ini, ya. Ini orang tua begitu sangat antusias Bu. Kalau kita semangatnya 80%, orang tua melebihi kita bisa 99%. Ya. Jadi alhamdulillah segala kegiatan kita di sekolah ini sangat didukung oleh wali murid. Demikian. Kemudian untuk tahap berikutnya adalah yang pertama tadi kita sudah menilai ke dalam diri kita, ke dalam diri siswa, ke dalam diri orang tua, apa sikap-sikap yang sudah sesuai. Dan sekarang kita terutama sebagai pendidik di sekolah ini, kira-kira jenengan semua punya ide seperti apa yang nantinya kira-kira perlu kita wujudkan di sekolah kita ini. Kalau diungkapkan dalam pertanyaan, kira-kira seperti di pertanyaan pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi sekolah? Karena kita tadi, seperti yang kita sepakati tadi, visi sekolah kita ini masih berusaha kita raih, masih kita rajut bersama untuk bisa diwujudkan. Maka untuk mewujudkan visi itu secara nyata, kita perlu melakukan perubahan demi perubahan. Nah ini yang saya tanyakan, ide apa dari jenengan, perubahan apa yang menurut jenengan ini nanti bisa sebagai bentuk langkah kita untuk mencapai mimpi kita ke depan. Monggo silakan Bu Johan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bu Yosi untuk prakarsa perubahan dari beberapa mimpi-mimpi dari Bapak Ibu Guru tadi. Apa yang perlu ditambahkan katanya Bu Yosi? Menurut saya di SDN Kupang 1 ini untuk prestasi kita sudah melakukan perubahan visi misi sudah dibuat. Mungkin nanti bisa ditambahkan visi untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dengan menggunakan metode Bagja, itu siapa yang bertanggung jawab, kemudian kegiatannya seperti apa itu bisa dituangkan di sana ya Bu Yosi. Mungkin itu masukan dari saya. Kalau yang lainnya mungkin saudara ada. Disampaikan oleh Bu Siti tadi bahwa kedisiplinan itu sangat penting dan benar sekali. Awal dari kesuksesan adalah kedisiplinan. Mari kita bahas ini sedikit teman-teman. Untuk kedisiplinan di sekolah, kira-kira
kegiatan apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kedisiplinan murid-murid kita? Monggo Bu Wiwi, idenya silakan disampaikan. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan jawaban tadi ya, anak-anak dari pagi itu sudah mulai disiplin, mulai sudah tanpa dikomando, sudah langsung baca Gema Jusa yang pertama. Yang kedua, anak-anak setelah Gema Jusa itu sholat duha, itu yang paling menonjol yang bisa dilihatkan di SDN Kupang 1. Yang ketiga, anak-anak setelah pelajaran pembelajaran sampai jam 12 itu anak-anak sholat zuhur berjamaah. Setelah sholat zuhur berjamaah, anak-anak Gema Jusa lagi, itu yang hafalan, itu yang paling menonjol untuk SDN Kupang 1. Itu saja. Kak, kalau yang kedua ya, apa untuk kegiatan dapat untuk mewujudkan visi sekolah? Nah, kegiatannya tadi itu melakukan banyak kegiatan keagamaan, Gema Jusa, terus sholat, terus istighosa, itu yang bisa menonjolkan di SDN Kupang 1. Nanti masih dalam kandungan, oh bener loh anakku tak sekolah di Kupang 1. Amin. Terima kasih. Sekali, memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita bahwa program unggulan kita adalah keagamaan, karena kita ingin menunjukkan meskipun anak-anak sekolah di sekolah negeri, tapi kemampuan di bidang agamanya tidak kalah dengan anak-anak yang sekolah di MI atau atas segala rangkaian kegiatan, segala inspirasi, ide dan gagasan yang telah kita diskusikan bersama-sama tentang visi, baik visi maupun prakarsa perubahan di sekolah kita ini. Jadi setelah melakukan diskusi ini, bisa saya simpulkan bahwa menurut teman-teman semua yang ada di sini, Bapak Ibu guru semua dari SDN Kupang 1 ini, visi yang sudah ada di SDN Kupang 1 saat ini sudah mewakili mimpi kita bersama, yaitu mewujudkan siswa yang berkarakter, yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai profil belajar Pancasila. Untuk mencapainya, kita juga sudah sepakat, kita juga sudah bergerak melakukan perubahan-perubahan. Semoga nantinya kita bisa mencapai apa yang kita impikan, mewujudkan SDN Kupang 1 yang semakin maju, mendapatkan murid yang banyak, mendapatkan apresiasi yang positif, berubah paradigmanya dari sekolah yang hanya begitu saja menjadi sekolah yang istimewa dan terdepan di Kecamatan Jetis. Terima kasih teman-teman. Ikut rangkaian diskusi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Akhir kata, paman pulang bawa buah tangan, bawa celana simpan di lemari. Hanya itu materi yang bisa saya berikan, karena saya sudah lelah berdiri. Mari tepuk tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita kasihkan aplaus dulu untuk Bu Yosi bersama. Monggo. Acara diskusi pada pagi hari ini kita bisa melaksanakannya dengan lancar dan membentuk prakarsa perubahan tentunya ya Bu ya. Nah, untuk menentukan visi sekolah dan prakarsa perubahan ini supaya terlaksana dengan baik dan lancar dan mencapai rumusan yang sangat baik, yaitu mencetuskan visi terwujudnya siswa yang berprestasi dan berkarakter sesuai dengan pelajar Pancasila. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya Bu ya. Mudah-mudahan visi ini
bisa didengungkan untuk wali murid ke depannya dan bisa mencapai murid yang banyak. Amin. Amin. Tentunya visi dan harapan ini tidak mungkin untuk dilaksanakan oleh Bu Yosi sendiri. Nah, perlunya dukungan dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, khususnya kepala sekolah juga ya Bu ya. Nah, juga warga sekitar. Terima kasih telah berbagi praktik baik, tetap mencoba praktik-praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah. Saya selaku pengajar praktik